Halo, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kenapa dia selalu memikirkan dirimu sebelum tidur. Jadi aku pernah buat ini beberapa hari yang lalu tentang siapa yang memikirkanmu. Nah, kita lihat alasannya. Ya, sama waktu itu ada yang request juga. So, ini diperuntukkan untuk general, dimana kalau yang namanya general reading, aku minta kebijakan kamu untuk memahami kalau yang aku baca itu energi banyak orang. Jadi, bisa vice versa, bisa resonate, bisa tidak. Dan, yang namanya collective reading, kalau aku ngomongin soal zodiak, bukan jangan terpaku sama zodiaknya, but Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising, lalu juga sifat. Nah, nanti aku bacain tentang energi kamu dulu seperti biasa, lalu aku ngasih saran juga, dan aku bakal lihat energi dia. Cuman yang perlu kamu tahu, setiap aku buat video, aku memberikan energi positif, energi healing. So, aku menyisipkan energi di video ini untuk kalian yang butuh energi healing. Just sit back, relax, enjoy the video. Dan kalau kamu misalnya memang mau mendapatkan pesan, disimak baik-baik. Jadi, yang namanya tarot reading ini kamu juga harus paham. Kadang-kadang yang aku sampaikan bisa secara harafiah seperti itu atau ada metaforanya. Nah, kamu harus tahu realita kamu seperti apa. Kehidupan kamu secara keadaan sebenarnya kayak gimana, baru nanti kamu proses dari pesan-pesan aku. Jadi buat ini sebagai bahan self-reflection. Oke? Okay? There's spirit guide, angel divine power, out like God in goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to the people who watch this video. If kamu nonton ini sebulan setelah aku post, berarti kita aplikasikannya saat kamu menonton. Karena this is timeless reading, dimana tidak terpaku sama waktu. Dan aku langsung mulai aja ya ke energi kamu. There's spirit guide, angel divine power, out like God in goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give a message for the people who watch this video. I want to know first about their current energy. Energi mereka saat ini. Who are they? Give mission and protection for the people who watch this video. Current energy. Thank you. Pertama, kita lihat dulu. Ada the Seven of Swords sama ada the Nine of Wands. Ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius. Aku ngelihat beberapa dari kalian merasa terpojokkan akan situasi atau memang ada sesuatu hal yang tidak sesuai sama prinsipal. You trying to know something yang memang harusnya kamu gak tahu. Ada seperti itu. Jadi, sometimes gini, ada banyak hal yang bisa kita kontrol. Ada banyak hal juga yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita harus tahu porsian kita. Saat kita sudah merasa cukup, itu datangnya dari kedewasaan. Mengapa manusia itu harus ada limit? Karena coba gini deh, kamu bayangin. Contoh kayak knowledge ya, kayak akademik. Gak salah untuk belajar, tapi kamu harus tahu. Saat kamu belajar, kamu tahu sesuatu, dan kamu mendapatkan informasi atau kamu bisa akan sesuatu, di situ ada tanggung jawab untuk menggunakan dan untuk memberikan. Kita, kalau misalnya pengen tahu-tahu aja, itu namanya kepo. It's kind of different. Di sini ada energi kepo, energi the urging to learn something, keinginan untuk belajar. Cuman kalau kamu lihat di sini kan pedang yang dibawa banyak ya. Dia udah punya banyak pedang tapi masih mau pedang yang lain. It means kamu harus tahu limit dirimu. Saat kamu mau sesuatu, harus tahu nih kecukupan diri kamu. Contoh, ibaratkan kayak dirimu adalah vessel itu wadah, di mana wadah hanya bisa menampung 100 contohnya. Nah, kamu punya 100, sementara kamu mau menampung 500. Itu kan wadahnya harus dibesarin. Bukannya ditumpuk di situ, karena nggak akan muat. Yang ada namanya overwhelm. Jadi, ngomongin soal cinta, informasi, pertemanan, hubungan keluarga, itu semua harus ada kecukupan. Jadi segala sesuatu harus sesuai sama porsinya. The Seven of Swords ini juga ngomongin be careful sama orang-orang yang ada dalam hidup kamu. Bukan kita ngomongin seuzon atau menanamkan pola pikir seuzon, enggak. Tapi when we have dreams, saat kita punya mimpi, saat kita menginginkan sesuatu, better keep to yourself dulu sebelum 100% itu ada. Gitu.
karena istilahnya jangan sesumbar dulu. And then dari the Nine of Wands di sini ada defensiveness. So about love life, sebenarnya lagi ada yang kepoin kamu atau kamu yang kepoin seseorang. But di sini ada batasan, ada boundaries. Yang tadi aku bilang, kalau kita mau kepo secukupnya gitu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu pengen tahu everything. Yang ada malah kamu akan kewalahan sendiri nanti. So I'm going to give message from herself, dirimu. Jadi ini message untuk pengembangan diri. There's spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. Give information and protection to set of people who watch this video. Message from their higher self. Thank you. Ada Lord Ganesh. Obstacles are being removed, spiritual support and connection are increasing. Jadi dalam waktu dekat, kamu akan mendapatkan banyak peluang untuk memperluas jaringan pertemanan, memperluas koneksimu. Infinite abundance, it means kamu punya kemakmuran yang tidak akan habis-habisnya. Jadi bersyukur. Terus di sini ada sebuah halangan yang akan dihilangkan halangannya. Contoh yang tadinya kamu mau masuk rumahnya kekunci, sekarang kuncinya dibuka gitu. Contohnya seperti itu, bukan secara harafiah ya. Spiritual support, di sini juga ada your guidance, spiritual guides yang akan mengarahkan dirimu. So aku langsung aja lihat untuk orang itu ya. Energi orang yang selalu memikirkan dirimu. There's spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. I will say my ghost, I can speak the truth. Tell me about their person, the one that keep thinking about them before they're going to sleep. Who is this person, and tell me about this person current energy. Who is this person? Ada, interesting. Oke, jadi di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, and then di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer, orang yang sebenarnya sensitif. Cuman aku ngelihatnya gengsinya gede. Jadi dia tuh tipe yang akan menutupi sebuah perasaan ya, karena dia akan nunjukin sikap yang agak dingin, cold. Kalau kamu nanya siapa, orangnya adalah orang yang berlogika. Dia selalu mengutamakan logika. Dia orang yang pintar, cara ngomongnya pintar, cara menyampaikan sesuatu juga bagus. Skill komunikasinya oke. Terus dia juga orang yang sebenarnya tulus. Orang yang kalau jujur kadang-kadang terlalu jujur. Ini di dunia pertemanan ya kalau aku lihat. Terus kalau di sini aku tidak melihat ada gap umur yang cukup jauh. Memang bisa saja umur yang tidak terlalu jauh, atau memang segi kedewasaan atau kemampuan pola pikir kalian tuh mirip-mirip gitu. Cuman dari King of Swords ini kayak obvious ya, orangnya sangat straight to the point. Juga orangnya pembawaannya dingin, pembawaannya cool. Dia orang yang punya akademis yang bagus juga. Bisa dibilang dia tipe orang yang gak suka basa-basi. Cuman dari Three of Cups sendiri, kalau keadaan lagi banyak selebrasi dalam kehidupan dia, ini selebrasi di perasaan. Jadi istilahnya feelingnya dia tuh ngerasa puas dalam sebuah keadaan, happy. Terus juga di sini penuh dengan energi vibes positif. Terus balik lagi di sini banyak transformasi yang orang ini rasakan. Nah, transformasinya bukan di dirinya aja ya, tapi dari lingkungan sekitar. Jadi secara energi ini agak berbanding kebalik sama kamu yang kamu harus struggling untuk bisa bersikap dan berpegang teguh sama prinsip. Kalau dia ya udah kayak gitu dan di accept, diterima sama orang-orang sekitar. Nah, kalau aku lihat di sini ada banyak ikan. It means this person have a lot of abundance, punya banyak kemakmuran. Jadi mau apa aja ada. Dia tidak pernah merasakan kesepian gitu, karena ekspektasi dia ke orang-orang tidak terlalu muluk-muluk ya gitu. Very cool person. Kalau misalnya dia ngobrol juga enak, orang yang bisa dipercaya, orang yang pinter gitu. So aku bakal lihat message from their higher self. Jadi pesan dari higher self-nya dia apa. Ada Sanat Kumara.
Light activation, sign your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. Jadi we have instinct. Kita punya insting, kita punya feeling. Dengerin, disuruh dengerin, dan di situ ada spiritual guidance di situ. Jadi ada arahan yang memang itu akan sangat obvious, sangat jelas, tinggal dipatuhi dan dijalanin arahannya. Sign your light, it means kamu punya cahaya dalam diri. Jadi yang aku bilang, we have gift, kita punya skill, kita belajar sesuatu, you need to share. Jadi harus bisa ditunjukin kemampuan kamu seperti apa. Gitu. So aku bakal lihat kenapa ya orang ini selalu memikirkan dirimu, especially sebelum tidur. I'm going to see from this deck. There's Spirit Guide, Angel, One Power, like cutting verses. I will say my ghost can speak the truth. Give information and protection to sit through people who watch this video. Why this person? Keep thinking about them every day before their person going to sleep. Why? Kenapa dia selalu memikirkan dirimu? Ada Ace of Cups. Ada The Three of Cups. Iya, ini dunia pertemanan validasinya ya. Ada The Mage. No, it's not Magician. It's a Wheel of Fortune. Sama ada The King of Swords. Ini banyak sekali validasinya. Aku suka. Thank you. So, kalau kenapa sebenarnya balik lagi ini kayak jelas banget ya. Jadi dia punya perasaan atau dia memikirkan dirimu tuh berdasarkan kayak dari luaran, dari fisik kamu, dari cara kamu berhubungan sama dia suka gitu. Itu sesimpel itu sebenarnya. Ace of Cups itu ngomongin soal perasaan yang tumbuh. Jadi kalau misal alasan kenapa, kita nggak mungkin mikirin seseorang if we don't feel something gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang kalau kita mikirin orang terus-terusan kan kita punya koneksi sama orang itu. Contohnya kayak aku nganggap orang ini apa dalam hidup aku. Nah, kamu itu sudah ada tempat di dalam hatinya dia. Karena dari Ace of Cups sendiri ini sesuatu yang muncul dan kadang-kadang feeling yang datang ke dia saat dia mikirin kamu tuh overwhelmed, but it give kayak apa ya? Memberikan dia sesuatu perasaan yang aku ngerasanya tuh kayak bikin happy. Kayak kamu tau gak sih kayak dopamin, hormon yang bikin kita happy. Kayak ada kayak aku ngeliatnya ada yang adrenalinnya kayak mencuat. Jadi bikin bener-bener happy gitu loh. Jadi itu sesuatu yang kalau di dada perasaan ada yang menghangatkan atau bisa dibilang dia ngerasa full. Saat dia kepoin, dia ngerasa kayak mendapatkan sesuatu lah, energi positif dan energi happy. Dari The Three of Cups sendiri, nah ini konsep yang tadi aku bilang, dia suka melihat dirimu, cara kamu berpakaian, cara kamu terlihat seperti apa. Jadi kalau alasannya sebenarnya karena itu, dari visual itu sesuatu yang bikin dia happy lah. Karena Three of Cups itu energi happy ya, energi happiness. But bisa dibilang ada kalau gambaran tuh gini lah, hidupnya kan kayak boring, hitam putih aja lah istilahnya. Saat dia mikirin tentang dirimu, tiba-tiba kayak berwarna gitu loh. Terus kalau lebaynya kayak ada yang selebrasi di hati gitu. Jadi kayak feelingnya kayak yang kembang api mencuat, terus kayak spark gitu. Nah, dia ngerasain seperti itu. Dan ini yang ngebuat dia ketagihan. Dari The Wheel of Fortune sendiri, ini kalau The Wheel of Fortune yang di sini kan energinya kayak The Magician ya. Pertama di situ juga ada hope, ada doa. Kalau aku lihat dia sambil manifestasi. Jadi dia mikirin kamu
dengan mengandai-andai. Jadi seperti memberikan energi di pikirannya dia untuk memanifestasikan itu terjadi gitu. Alasannya juga sebenarnya karena memang dia menginginkan sesuatu. There's something that this person hides sebenarnya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Cuman kalau aku lihat di sini, balik lagi tentang manifestasi sih. Kamu adalah orang yang dimanifestasi sama dia atau sebaliknya seperti itu. Aku ngelihat di sini kalau the Wheel of Fortune sendiri bagaikan apa ya? Bagaikan roller coaster yang tadinya tuh roller coasternya dia tuh tidak bisa bergerak, tapi saat dia mikirin kamu tuh langsung kayak naik turun nih perasaannya dia. Itu yang membuat dia tuh kayak apa sih nih, pertama kepo, kenapa aku bisa merasakan seperti ini gitu dia mikirnya. Cuma lama-lama dia enjoying this feeling gitu, karena enjoying feeling ini, nyaman sama perasaan ini ke kamu, makanya dia mikirin terus. Cuman intention dari mikirin sebenarnya kalau aku lihat untuk manifestasi ya. Balik lagi kayak kita manifestasi tentang goal hidup, kan biasanya tuh orang-orang bikin vision board nih. Pagi-pagi atau sebelum tidur kita ngelihat vision board kita dengan meminta doa dan afirmasi agar semesta tahu lah kita maunya apa. Terus di otak kita itu tertanam. Sama, dia juga kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal yang ingin dia manifestasikan untuk hubungan kamu sama dia, makanya dia pikirin terus. Dari The King of Swords, ini ini Queen of Swords. Yes. Dari Queen of Swords sendiri, di sini aku ngelihatnya kamu bagaikan seseorang yang bisa memahami dia, memahami apa yang dia mau, pikirannya seperti apa. If you see di sini kan kayak sama gitu loh. Dari pakaiannya juga mirip kan. Ada jubah warna biru. Jadi dari sisi kepintaran kamu sama kepintaran dia tuh bagi dia tuh bisa matching gitu. Aku ngelihatnya juga di sini ada sisi misterius dirimu yang bikin dia kepo. So, di sini kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius. Kamu juga bisa dealing sama Sagittarius, Cancer, and Pisces. Di sini juga ada Scorpio and Cancer. Orangnya sangat sensitif sebenarnya, cuman kuat sekali, strong banget. So, aku bakalan validasi lagi dari tarot deck. There's spirit guide, angel, fun power, like I think it says. Tell me more why this person kept thinking about the people who watch this video. Okay, thank you. Ada Page of Wands, ada The High Priestess, ada Two of Swords, sama ada The Strength. Pertama kenyamanan yang tadi. Mungkin kamu nganggepnya juga gak ada hubungan apa-apa nih. Untuk beberapa dari kalian kayak gak ada hubungan apa-apa. But saat kita buat ruang dalam hidup kita, dalam pikiran kita untuk seseorang, ibaratkan yang tadinya ruangannya sempit jadinya gede, akhirnya mengisi seluruh rumah kita. Konsepnya kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal yang kamu berikan sama dia, bisa sadar atau tidak sadar, itu memberikan dia kenyamanan. Dari The Page of Wands sendiri, ini ngomongin soal rasa keingintahuan yang lebih banget. Ini kayak anak kecil lagi exploring, jadi dia pengen tahu nih arahnya kemana. Dari The High Priestess yang aku bilang, ini ngomongin soal sisi misterius dirimu yang dia mikirnya itu bahkan bagaikan cermin untuk dia ya. Jadi dia mampu untuk bisa merasakan puas jika dia mampu untuk bisa mengungkap dirimu. Mengungkap tuh bukan dalam arti you do something, enggak. Cuman ibaratkan kayak kamu puzzle lah. Kamu adalah seseorang yang misterius. Kalau misalnya dikulik-kulik, dia tuh kayak ada rasa excitement gitu. Ada rasa seru nih, kayak aku pengen tahu orang ini kayak gimana. Dari The High Priestess ini juga ngomongin soal intuisi. Sometimes alasan dia mikirin kamu gak ada alasan. Sekarang pengen mikirin aja. There's connection di situ soalnya. Dari Two of Swords sendiri, ini konsep pertama dari pikiran-pikiran yang secara realitanya gitu kan. Ya aku bilang, ada sesuatu hal yang di dirimu tuh sesuai sama dia. But ada sesuatu hal juga yang bikin dia tuh kayak kok gini ya gitu. Jadi ada kebingungan. Pertama dia bingung kenapa memiliki rasa
Terus dia juga bingung kenapa dia interest in you. Jadi dari rasa kebingungan itu timbullah kepo. Kan orang nyari alasan ya. Kenapa aku bisa merasakan ini sementara aku gini gitu. Jadi ada sesuatu hal yang saat orang coba mencari tahu nih sebuah jawaban, cari tahu, itu kayak kita ngegali lubang. Jadi semakin dalam. Terus yang aku lihat di sini, yang aku lihat jelas kamu sama dia ya, ini pertemanan tapi kamu punya pemikiran yang beda sebenarnya sama dia, tapi dia nganggap gini, mungkin kamu memiliki keinginan atau sesuatu hal yang sama gitu. Padahal kalau aku lihat jenis pola pikir kalian berdua juga beda. Dari The Strength sendiri, ini ada sebuah kenyamanan yang luar biasa. Ini orang datang dan pergi loh dalam hidup kamu. Bisa datang dan pergi atau memang itu tadi, bisa kamu yang memang masih mau kebebasan atau dia mau kebebasan. Cuman alasan dasarnya, pertama gitu, karena aku tarik benang merahnya, alasan dasarnya. Kenapa mikirin kamu terus? Pertama feeling ada, ikatan ada. Terus di sini dia ngerasa happy, yang aku bilang kayak energi hormon dopamin saat mikirin kamu ngerasa happy. Terus di sini ada sesuatu hal yang dia manifestasikan, ingin sesuatu hal yang dia manifestasikan. Jadi kayak dia planning tentang sesuatu sama diri kamu. Dia anggap kamu bagaikan puzzle yang harus diselesaikan. It's like mystery yang harus di-solve. Jadi dia suka exploring gitu. Dan ada sisi kenyamanan. So, aku bakal lihat pesannya dari Oracle card, the Spirit Guide, Angel Even Power like God, and it says, I must say my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video. I'm going to see about a message for them. Okay, thank you. The religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Jadi sebenarnya di sini ada perbedaan yang aku bilang. Dia nganggap kamu sama, tapi dari pola pikir sebenarnya ada yang beda. Atau bahkan dari segi spirituality atau dari pemahaman soal keyakinan itu beda. Nah ini path kalian jalannya masing-masing. But the crossroad, it means dia tahu kalau kamu hadir dalam hidup dia, ada sesuatu arti di situ. This is calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, visualization help to bring you together. Yang aku bilang, ini ada sesuatu yang dia manifestasikan. Entah dia visualkan sebelum ada sebuah hubungan sama kamu, atau dia doakan, ini terjadilah gitu, sebuah pertemuan. Dan di situ dia mikir, apakah ini jawabannya gitu. So aku bakal lihat lagi ya pesan-pesan untuk hubungan ini. Message for the situation. What do they need to know? Ada the Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, and growth, change mind. Nanti ada sebuah fase baru, ada hubungan yang mungkin tadinya merenggang akan kembali lagi, ada renew, ada sesuatu yang akan dimulai lagi, dan di sini ada sebuah transformation. Yang namanya Phoenix itu harus, Phoenix kan burung ya, itu burung harus kebakar dulu sampai dia nunjukin wujud aslinya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Jadi kalau aku lihat di sini ada sebuah siklus passion, gairah, chemistry yang harus dijalanin dulu, baru nanti ada sebuah kedamaian. Di sini juga ada engagement ring. So, sebentar ya, ini aku rapiin dulu. Ada engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. Ada sebuah keinginan untuk mempunyai komitmen dalam hubungan ini, bisa dari diri kah atau dari dirimu. But di sini ngomongin soal partnership, yang aku bilang dia ekspektasinya ke kamu adalah menjadi partner. Di sini ada sebuah komitmen yang mampu untuk diberikan juga. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Ada the lovers. The lovers always ngomongin soal pertemuan sama seseorang yang bisa kita anggap soulmate, but this is your choice. Kamu mau jalanin ini or not. Buat yang namanya the lovers, itu pasti pertemuan
yang ada perbedaan di situ. The Lovers itu ngomongin soal sebuah persatuan yang bisa terjalin dan memang terorkestra sama yang semesta. Jadi alam semesta dan Tuhan dan spirit guide itu bekerja sama untuk bisa membuat sebuah hubungan atau ada jalan yang terjalin lah, depending on ourselves. Jadi tergantung sama diri kita sendiri mau bawa kemana. Karena kalau yang namanya the lovers, walaupun dipertemukan, tapi kamu juga diberikan pilihan. Dari Ace of Swords sendiri, dalam waktu dekat ada sebuah komunikasi yang cukup intens, ada sebuah news, berita yang akan kamu dapatkan. Ini bisa tentang orang ini, tapi dari the Page of Swords. Nah, be careful ya, yang tadi aku bilang, jangan oversharing sama seseorang atau jangan oversharing sama lingkungan lah. Page of Swords itu gosip, kadang-kadang akan timbul gosip jika memang ini belum benar-benar terdapat kayak mendapatkan validasinya. Cuman yang namanya Page of Swords ini adalah energi kepo. Jadi kamu kepo, dia kepo. Ini kebanyakan kepo itu pengen tahu lebih dalam, dia mencoba untuk mengkulik, but ini kayak stalking via social media. If ya, kalau misalnya kamu stalking dia lewat sosial media, ini akan ketahuan, atau sebaliknya seperti itu. Ternyata dia stalking sosial media kamu gitu. Jadi nanti ada sebuah hal yang okay, kamu tahu sesuatu. This is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang hubungan kamu sama dia atau kelanjutannya seperti apa, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar, aku membalas satu-satu dan itu ada antrian. Jadi kalau misalnya kamu mau book personal reading, kamu udah chat, tunggu aja dulu sampai aku balas, oke? Kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya mau request, silakan komen di bawah. Kamu mau request tentang pick a card, atau kamu mau request tentang lanjutan ini, atau general reading yang lain juga gak masalah. See you in the next reading. Bye!